tadi penjelasan Anda kan Anda punya respect kepada partai kan? Iya kan? Partai kenapa? Karena paling tidak sejalan dengan prinsip yang Anda pegang. Betul. Nah, kalau melihat sekarang kan orang naif gitu. Karena bagaimanapun untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang, kadang-kadang partai itu harus disebutnya fleksibel. Nggak lah itu ideologi itu udahlah nanti. Yang penting kita dapat apa dan sebagainya. Ada hal-hal lain nggak yang ya namanya juga titipan proyek ya kan? Anda mengelolanya bagaimana? Dan kalau itu bertemu dengan kepentingan partai atau koleganya elit partai, ada cerita lain nggak selain itu? Ini satu contoh kasus. Suatu saat ada pengusaha yang membawa uang karena dia barusan dapat proyek. Terus kemudian itu ada kepala dinas. Saya bilang itu tolong panggil Basnas. Lu buat apa Pak? Ya udah itu duitnya kamu terima, foto, bikin itu akadnya dia sebagai zakatnya dia atau infak sodakonya dia. Sudah masukkan ke Basnas. Ya kalau dia memang punya rezeki, terus mau berbagi ya dilewatkan sesuai konstitusi kan kita undang-undang zakat. Yang penting saya kemudian ketika ada orang miskin, ada yang membutuhkan, oh itu rumahnya mau itu ya tolong dibangunkan Basnas. Oh itu ada lansia belum masuk ke DTKS, ya kasih jaminan hidup. Artinya Anda sebagai kepala daerah dan itu transparan kan ada fotonya. Sebagai kepala daerah menghindari betul kepentingan pribadi. Saya berusaha diri gitu ya. Karena memang berjalan. Ini baru anak muda. Ini baru anak muda. Ini baru anak muda. Ini orang tua. Tapi Mas Ipin, biasanya sampai ini lucu loh Gus. Lagi mau kuat lapo. Dia itu aku dadi grogi ngono. Kagum masalahnya. Dia itu kagum. Masa ono kepala daerah nolak fee gitu loh. Enggak, gini. Kenapa saya menggali itu? Hari ini kan sedang jadi diskusi bahwa satu, etika bernegara itu sedang dalam tantangan yang besar. Kasus di MK. Kita harus ingat, yang harus kita bela adalah bukan soal Gibran anak presiden atau bukan anak presiden. Yang harus kita bela adalah bahwa yang namanya MK itu adalah salah satu amanat reformasi. Kita ingat betul kan? Dan itu perjuangan. Artinya kalau kita membela supaya MK tidak diotak-atik, itu bagian dari komitmen kita. Anda kan pasti mengikuti lah, ya kan, komentarnya. Lepas dari kenal sama Gibran secara pribadi, silahkan lah itu privasi, ya personal. Tapi kan punya pandangan. MK diotak-atik, kebetulan pamannya. Anda melihat apa? Apa Anda mau mengatakan ini pesan kepada anak muda? Ya kalau saya sebagai anak muda, kalau in terms of competition, apapun yang sudah diputuskan oleh MK itu bersifat final. Jadi ya sudah nggak usah cengeng kalau saya. Dan menurut saya berhadapan kemudian bertemu di dua tim yang berbeda, ini kan kayak kalau main bola Mas Gibran di seberang, saya di sini, ya sudah ketemu. Emang udah di seberang? Ya setidaknya seperti itu kalau KPU sudah mendaftar di KPU kan kira-kira begitu. Tapi secara PDIP masih kan? Kan KTA-nya belum dikembalikan. Agak-agak. Ini mancing-mancingnya ngeri. Nggak ada mancing. Makanya aku ajak dulu. Jadi yang penting gini, to what extent itu sepermisif apa anak muda sekarang lihat konstitusi dan segala macam. Ya bagi saya mengerti bahwa kenapa sih harus ada demokrasi. Dulu Machiavelli itu ngomong kekuasaan harus dipertahankan secara absolut. Makanya dulu yang ada cuma eksekutif dan militer, army. Jadi kalau nggak defense ya ekspansif. Kemudian mereka berkumpul dengan kaum-kaum bangsawan yang pengusaha, akhirnya muncul plutokrasi. Terus kemudian revolusi Prancis pengen yang bangsawan ini tumbanglah dengan kelas-kelas pekerja ini. Akhirnya kemudian kita muncul eranya Montesquieu, trias politika dan segala macam. Bahkan dilengkapi, nggak cukup trias politika, harus ada badan-badan ad hoc untuk mempercepat kerja. Ya kayak kita dulu punya BPKP, BPK, Ombudsman apalah segala macam. Termasuk kita sekarang punya KPK. Itu kan bagian dari adhokrasi untuk mempercepat proses-proses yang tersumbat di trias politika ini. Nah tapi kemudian sekarang pertanyaannya seberapa penting itu semua bagi anak muda. Ya cuman saya cuman meng-highlight satu hal, bahwa amanah demokrasi itu bahwa setiap kekuasaan harus dibatasi. Dibatasi periodenya, dibatasi aturannya dan segala macam. Dan maksud saya rule of the game itu adalah dalam rangka bahwa kemudian menghambat
ada satu golongan tertentu yang kemudian memiliki kekuasaan yang terlalu absolut, sehingga kemudian ia kalau memiliki satu satu intensi yang baik. Caca, Anda ini otentik begini atau belajar dulu sebelum kesini? Ya, otentik ya? Google. Oh, Google.